yang menyembunyikan barang bukti CCTV itu hari Jumat akan kita laporkan ke Mabes Polri. Karena sampai sekarang saya juga penasaran. Coba itu Oliver, pemilik Oliver, itu nggak diperiksa. Kalau ada kejahatan di satu restoran, ya tentunya pertama kali yang diperiksa kan pemiliknya dong. Karena CCTV kan diambil dari situ. Saya mau pengen tahu kenapa nggak diperiksa gitu. Saya yakin dia bebas titik. Kalau keadilan itu masih ada di bumi Indonesia ini. Otto Hasibuan dan tim lawyer lainnya sampai kini masih berjuang mencari keadilan untuk Jessica Wongso yang divonis 20 tahun penjara pada 2016 silam dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kelanjutan upaya hukum mencari keadilan untuk Jessica Wongso menemui kendala. Kemarin, Jumat 1 Desember 2023, rombongan pengacara lintas organisasi yang tergabung dalam Aliansi Advokat Mencari Keadilan untuk Jessica mendatangi Mabes Polri guna melaporkan Edi Darmawan atas dugaan penggelapan barang bukti persidangan. Namun, usai menjalani sederet pemeriksaan, berkas laporan ditolak dengan alasan kurangnya barang bukti. Rombongan lawyer yang berjumlah tidak kurang dari 200 orang tersebut dinilai kurang cukup bukti untuk menyeret Edi Darmawan untuk diperiksa atas asal-usul video rekaman CCTV yang ia pegang beberapa waktu lalu. Lantas, upaya apa yang akan ditempuh tim kuasa hukum Jessica selanjutnya? Benarkah laporan ini nantinya akan diarahkan ke Prompam dengan dugaan keterlibatan tim penyidik kepolisian saat menangani kasus kopi sianida tahun 2016 silam? Dari hasil konsultasi dengan mereka, kami harus hormati pandangan penyidik di sini. Seluruh bukti yang kami ajukan dianggap masih belum cukup untuk sebagai syarat LP. Singkatnya, LP kami, laporan polisi kami tidak diterima. Namun, untuk membuka peluang baru diadakannya penyelidikan, kami diarahkan untuk bersurat langsung ke Pak Kapolri. Mekanisme ini yang kita kenal namanya pengaduan masyarakat. Dumas, kami sudah melakukan Dumas. Setelah tadi berkonsultasi panjang, kita sudah memasukkan surat sore ini melalui Sekretariat Umum, ditujukan langsung ke Bapak Kapolri. Pada pokoknya surat ini sama, menyampaikan hal yang sama, meminta agar dilakukan penyelidikan oleh Polri terhadap dugaan yang kami sebut itu pasal 221, ayat 1 angka 2 KUHP dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap ayah dari saudara kita Mirna, Darmawan Salihin. Teman-teman penyidik menyarankan kami untuk lapor ke Propam, gitu ya. Kami berpikir lain dan semoga pengaduan masyarakat yang ke Pak Kapolri ini bisa dikasih atensi lah. Jadi kita akan berangkat kan, seperti saya janjikan, ini kita nggak biarkan kan. Jadi semua orang-orang yang diduga melakukan kejahatan di dalam kasusnya Jessica Wongso itu akan kita laporkan supaya terungkap. Kita tidak pernah menghalangi seseorang untuk mencari keadilan. Sekarang udah terbongkar, termasuk Edi Salihin, ya, terus Prof Edi, ya, ada MNO, ya kan. Nah itu kan semuanya kan terkait, ya kan, berurutan. Melaporkan Edi Salihin. Berikut tanggal 12 ada lagi yang harus kita laporkan. Nanti di minggu depan lagi ada, sampai panjang ini. Karena itu masih banyak CCTV sudah dibilang rekayasa, bukan lagi dugaan, ya kan. Lihat nanti. Kan kalau saya CCTV itu rekayasa ketahuan itu benar, ya kan, atas perintah siapa itu? Ya kan, nanti disebut nama-namanya. Ini kan baru, kalau menurut saya dugaan, tapi kalau ahli digital forensik itu semua katakan ini rekayasa. Pertama, saya mau izin dulu minta maaf ke Otto Hasibuan. Setelah saya pikir-pikir, ternyata lawyer Otto Hasibuan ini, Bapak Otto Hasibuan, itu orang baik. Meskipun saya suka ngomong-ngomong yang kurang baik terhadap beliau, tapi beliau nanggapinya luar biasa. Senior banget. Saya mohon maaf
dalam hal ini Pak Oto, maafin saya, meskipun saya lebih tua dari Pak Oto lah umurnya. Cuman saya jadi malu seorang Pak Oto bisa memaafkan saya hal-hal yang saya ngomongnya tidak pantas. Dan hari ini mungkin terakhir saya keluar, kalau bisa terakhir lah, jangan ditambahin lagi nih ya. Saya mau minta maaf sama Pak Oto. Izinkan maaf saya supaya Pak Oto bisa memaafkan saya. Itu sebetulnya bukan barang saya, atau saya ngumpetin data dari digital forensik. Itu pada saat 2016 itu kita ketemukan itu dengan rentetan data-data visual lainnya, ya. Itu hanya dari belakang saja, yang dari depan nanti ada, tapi masih ketutupan beks, tapi gerakan pixelnya ada. Begini, itu bukan kita punya. Itu untuk dua keperluan. Satu, AFP, Australian Federal Police, dan Kejaksaan waktu P21. Jadi mohon maaf lagi Pak Oto, saya hormati Pak Oto sebagai lawyernya Jessica yang sudah berjuang maksimal, luar biasa, ya. Salut saya. Pak Oto, saya kagum lah sama Pak Oto ya, bisa membuat acara seperti itu, berdoa bersama. Saya ucapin selamat, semoga Pak Oto bisa dapat jalan ya ke PK. Tapi saya rasa sih udah nggak ada jalan karena itu sudah inkrah. Yang terakhir sampai Hakim Agung itu Artijo Alkosta, itu benar-benar dia membaca dengan sangat simpel, dengan disaksikan Kapolri waktu itu. Selain menaruh kecurigaan kepada pihak penyidik, dalam hal ini tim penyidik kepolisian yang menangani kasus kopi sianida tahun 2016 silam, kuasa hukum Jessica juga mempertanyakan absennya pemilik kafe Olivier saat persidangan pada 2016 silam. Mengingat sang pemilik kafe yang seharusnya bertanggung jawab akan hal ini, namun pada kenyataannya saat proses penyidikan hingga persidangan digelar, tidak sekalipun diperiksa ataupun dihadirkan untuk dimintai keterangannya. Atas alasan itulah, tim lawyer Jessica kini sedang mempersiapkan berkas untuk menyeret beberapa nama dari pihak kafe Olivier untuk diperiksa. Setelah itu nanti tahap berikutnya kita lapor lagi yang lainnya sampai terungkap, kita kan tahu. Karena sampai sekarang saya juga penasaran ya. Coba itu Oliver, pemilik Oliver, itu gak diperiksa. Kalau ada kejahatan di suatu restoran, ya tentunya pertama kali yang diperiksa kan pemiliknya dong. Karena CCTV kan diambil dari situ. Saya mau pengen tahu kenapa gak diperiksa gitu loh. Tapi nanti kita akan kaji, ya kan, dikarenakan apa saya bilang. Jessica tidak ada pada saat dia melihat yang tidak ada yang melihat. Dia semua pegawai Oliver ya tidak ada yang melihat Jessica menggunakan racun. Itu pertama, ya kan? Dan dia menjelaskan semua penyampaian dalam persidangan, ya kan? Dia tidak tahu mana. Jadi artinya ada kemungkinan pemeriksaan nanti akan berjalan, ya penyidikan akan dipanggil pegawai-pegawai Oliver itu. Kemungkinan saya bilang, kemungkinan itu pegawai Oliver juga akan diminta keterangannya, gitu. Ini nggak boleh kita biarkan. Ini bukan punya Otto Hasibuan kasus. Ini sudah menjadi kasus rakyat Indonesia. Maka kami berpendapat perbedaan pendapat itu harus diselesaikan secara hukum. Nah, kita minta teman-teman lawyer semua mengawal ini semua untuk bisa diteruskan ke proses hukum sebenarnya. Jadi kami tidak kepingin lagi ada tadi sudah dikatakan bahwa penegakan hukum kayak seperti ini. Saya kira itu. Kisruh konflik kasus kopi sianida yang berkepanjangan tidak hanya menarik perhatian masyarakat, namun juga menjadi diskursus sejumlah kalangan akademis, terutama pengamat dan praktisi hukum. Tidak sedikit pula komunitas gagasan yang urun rembuk menyampaikan pandangannya terkait kasus tersebut. Salah satunya ialah pengacara senior yang dijuluki manusia sejuta kasus, yakni O.C. Kaligis.
OCK Ligis yang dikenal vokal dan tajam dalam menyampaikan pandangannya ternyata turut memantau perkembangan kasus Jessica. Lantas, seperti apa pandangan seorang OCK Ligis melihat kasus kopi sianida? Sudah tepatkah hukuman yang diterima Jessica atau sebaliknya? Dan seperti apa peluang Jessica bebas? 3.800 pengacara nggak begitu bodoh, artinya mau berpartisipasi kepada Jessica kalau tidak pernah membela perkara-perkara demikian. Coba ambil itu buku. Ini saya pernah bela loh. Ini Anda lihat. Tuntutan bebas dalam perkara pembunuhan loh. Saya nggak ngomong kosong, saya bilang. Saya yakin dia bebas, titik. Kalau keadilan itu masih ada di bumi Indonesia ini. Jadi kalau udah nanti terbukti bahwa CCTV-nya direkayasa, kemudian otopsinya dihalang-halangi dengan tujuan tertentu, ya kan? Maka mereka itu harus diproses gitu loh. Ya, kalau ini nggak terungkap, saya kira ini akan bahaya. Makanya DPR juga udah mulai bicara kan. Saya meyakini betul bahwa bukan Jessica Wongso yang melakukan pembunuhan gitu kan. Saya konsisten mengatakan bahwa Jessica adalah korban dari salah putus 15 hakim tersebut. Yang pasti mereka memutus bukan karena saksi fakta, tapi karena saksi keyakinan. Bukan karena, gampang kok, kalau saya percayanya si Jessica, apakah saudara melihat Jessica menuangkan cyanida di gelas Mirna? Pasti dia jawab, sama sekali tidak, karena saya tidak ada di tempat. Tapi penggiringan opininya begitu luar biasa, sehingga semua orang percaya apa yang dia katakan benar. Inilah kalau terjadi katakanlah pengadilan media. Jadi mudah-mudahan dengan terungkapnya kasus ini nanti kita akan mengetahui bahwa Jessica itu tidak bersalah. Nah kalau sudah bukti-bukti itu dapat, itu kan akan menjadi novum buat saya kan, bukti baru. Nah ini adalah dasar saya nanti untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Sekarang hukumnya tinggal kita tunggu. Kita menghormati upaya-upaya yang mereka ajukan. Kita menunggu, nanti kita nilai sama-sama apakah membuat putusan yang 5 kali itu bisa menjadi dianulir apa tidak. Karena ada hukum yang mereka ajukan. Dan bukan cuma satu saksi loh, bukan satu pendapat. 3-4 pendapat ahli profesor yang mengatakan bukan Jessica jadi bukan Jessica yang menaruh atau yang memberikan gelas di itu sambil, kan masalahnya sekarang dia minum. Masalah utama, terdapat nggak cyanida di lambungnya? Saya jawab, tidak, berdasarkan pendapat ahli. Jadi Jessica mesti bebas. Jessica secara tegas sampai mati dan tidak akan meminta ampun kepada presiden. Karena dia nggak lakukan. Rekonstruksi aja dia nggak mau, bagaimana? Rekonstruksi memaksa dia melakukan sesuatu yang dia tidak lakukan. 1000 perkara selalu pembunuhan mulai dengan otopsi, visum et repertum. Sekarang kan mengenai barang itu ada di lambung atau tidak, masa dikatakan tidak perlu? Kasus Trisakti juga visum dan repertumnya dengan otopsi kok. Itu kan masuk pembuktian, Pak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.